Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube ini, yakni di sini saya akan menjelaskan tentang tema PPT tentang pembelajaran mendalam, transformasi pembelajaran menuju pendidikan bermutu untuk semua. Pertama-tama di sini ada outline naskah akademik. Yang pertama, ringkasan eksekutif. Pendahuluan, latar belakang, ada tujuan, ruang lingkup. Yang ketiga, landasan, fisiologis dan pedagogis, teoritis, sosiologis, yuridis, empiris. Kerangka kerja PM. Ada dimensi profil lulusan, prinsip pembelajaran, pengalaman belajar, kerangka pembelajaran, strategi implementasi PM. Di sini ada beberapa, yakni yang pertama kurikulum, proses pembelajaran dan asesmen, ekosistem regulasi, guru, kepala sekolah, pengawas orang tua, tahapan implementasi pada jenjang pendidikan, lalu ada rekomendasi. Latar belakang, di mana di sini ada perubahan masa depan sulit diprediksi, permasalahan mutu pendidikan seperti literasi numerasi, HOTS kepentingan mutu pendidikan, bonus demografi 2035 dan visi Indonesia Emas 2045, kompetensi masa depan PM sebagai solusi mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Kemampuan HOTS siswa Indonesia masih rendah. Hasil PISA menunjukkan bahwa siswa Indonesia hanya bisa menjawab materi level 1-3 saja atau disebut dengan LOTS, sementara siswa negara lain sudah sampai level 4-6 atau HOT, seperti membaca, matematika, sains. Di sini skornya sangat jauh beda sekali. Tujuan dan ruang lingkup naskah akademik. Tujuannya di sini ada beberapa, yakni yang pertama memberikan landasan kebijakan Kemendikdasmen terkait PM, yang kedua menyediakan acuan pengembangan program, sumber daya, dan infrastruktur. Yang ketiga, mendeskripsikan kerangka kerja strategis implementasi PM. Ruang lingkup, yang pertama ada konsep akademi PM dengan prinsip berkesadaran, bermakna, dan mengembirakan. Faktor pendukungnya di sini ada infrastruktur SDM dan kebijakan untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah. Yang kedua, distribusi tugas fungsi unit utama Kemendikdasmen. Next, apa sih pembelajaran mendalam? Definisinya di sini, pembelajaran mendalam merupakan pendekatan yang memuliakan dengan menekankan pada penciptaan suasana belajar dan proses pembelajaran berkesadaran, mindful, bermakna, meaningful, dan mengembirakan, joyful, melalui olah pikir, intelektual, olah hati etika, olah rasa estetika, dan olahraga kinestetik secara holistik dan terpadu. Yang telah disebutkan tadi bahwa pembelajaran mendalam sebagai solusi, yakni pembelajaran mendalam bisa berkesadaran, bermakna, mengembirakan. Lalu ada olah pikir, olah hati, olah rasa, olahraga, sehingga mewujudkan profil lulusan, yakni 8 dimensi. Inilah yang dinamakan 8 dimensi profil lulusan, yakni yang pertama, keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, bahwa individu yang memiliki keyakinan teguh akan keberadaan Tuhan serta menghayati nilai-nilai spiritual dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, kewargaan, bahwa individu yang memiliki rasa cinta tanah air, mentaati aturan dan norma sosial dalam kehidupan bermasyarakat, memiliki kepedulian, tanggung jawab sosial, serta berkomitmen untuk menyelesaikan masalah nyata yang terkait keberlanjutan manusia dan lingkungan. 3. Penalaran kritis, individu yang mampu berpikir secara logis, analitis, dan reflektif dalam memahami, mengevaluasi, serta memproses informasi untuk menyelesaikan masalah
Yang keempat, kreativitas. Individu yang mampu berpikir secara inovatif, fleksibel, dan dalam mengolah ide atau informasi untuk menciptakan solusi yang unik dan bermanfaat. Kelima, kolaborasi. Individu yang mampu bekerja sama secara efektif dengan orang lain secara gotong royong untuk mencapai tujuan bersama melalui pembagian peran dan tanggung jawab. 6. Kemandirian. Individu yang mampu bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya sendiri dengan menunjukkan kemampuan untuk mengambil inisiatif, mengatasi hambatan, dan menyelesaikan tugas secara tepat tanpa bergantung pada orang lain. 7. Kesehatan. Individu yang memiliki fisik yang prima, bugar, sehat, dan mampu menjaga keseimbangan kesehatan mental dan fisik untuk mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin atau well-being. 8. Komunikasi. Individu yang memiliki kemampuan komunikasi intrapribadi untuk melakukan refleksi dan antar pribadi untuk menyampaikan ide, gagasan, dan informasi, baik lisan maupun tulisan, serta berinteraksi secara efektif dalam berbagai situasi. Landasan filosofis. Filosofis dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Yang pertama, pendidikan melandaskan tujuan hidup. Yang kedua, tidak sombong, gigih belajar, dan tuntas berkarya. 3. Optimalkan akal untuk kebenaran sejati, berani menegakkan kebenaran, berbuat untuk kemanusiaan, tidak memperalat. Keenam, mengamalkan ilmu agama dengan kualitas tinggi. Yang terakhir, pendidikan sebagai alat perubahan sosial menuju masyarakat berkemajuan. Filosofi Ki Hajar Dewantara. Di sini ada 5. Yang pertama, pembelajaran memerdekakan tanpa pembiaran. Pusat pada peserta didik, mengakui otoritas guru, sistem Among dan Trikon, kontinuitas, konvergensi, dan konsentrasi. Lalu, prinsip asah, asih, asuh. 5. Pendidikan, peranata sosial, pelestari, kebudayaan, membangkitkan kegembiraan, atau konsep taman. Landasan teoritis. Teori pembelajaran mendalam dan pembelajaran dangkal dari Marton dan Saijo 1976. Ada integritas teknologi isu global literasi digital 2000 sampai sekarang, bahwa dari 1990 sampai 2000-an, bahwa konstruktivisme, project based learning, keterampilan abad ke-21, bahwa menjelaskan bahwa konsep PM ini membangun keterkaitan antara pengetahuan, konseptual, dan prosedural. Yang kedua, mengaplikasikan pengaturan pada konteks baru, dukungan KOIP 1984, pendekatan berbasis pengalaman, refleksi, konseptualisasi, eksperimen. Di sini kerangka pengetahuannya ada beberapa, bahwa foundational knowledge, yakni dasar ilmu dan fakta. Yang kedua, ada meta knowledge, yakni hubungan, pola, dan analisis. Yang terakhir, ada humanistic knowledge, nilai kemanusiaan dan makna mendalam, dari Haig 2020. Next, landasan sosiologis. Ada hakikat pendidikan, di mana pendidikan bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai amanat alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, membangun bangsa yang majemuk menjadi maju dan berjati diri melalui perilaku berbasis nilai Pancasila dan IPTEX. Yang ketiga, pendidikan holistik mencakup budaya, sistem, dan lingkungan untuk menciptakan kehidupan kebangsaan yang cerdas. Kedua, peran pembelajaran mendalam, bahwa fondasi sistem pendidikan nasional untuk mengembangkan intelektual, moral, dan kinerja peserta didik. Yang kedua, memadukan kesadaran spiritual, sosial, kontekstual, dan kegembiraan lahir batin. Yang terakhir, mendukung kualitas pembelajaran berbasis kultur masyarakat yang sesuai visi pendidikan nasional dari Dewantara 1967. Next, landasan yuridis dan empiris. Landasan yuridis
Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa hak setiap warga negara untuk pendidikan berkualitas. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 bahwa pengembangan potensi manusia beriman, berakhlak, dan berkompetensi. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 pendidikan inklusif untuk penyandang disabilitas. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 bahwa kemitraan vokasi dan teknologi untuk pembelajaran adaptif. Landasan empirisnya adalah di sini ada 3. Yang pertama, perubahan kurikulum. Yang kedua, kompetensi masa depan. Yang ketiga, pembelajaran bermakna. Di sini ada kerangka kerja pembelajaran mendalam. Di sini telah dijelaskan bahwa ada beberapa kerangka seperti kerangka pembelajaran, pengalaman belajar, prinsip pembelajaran, lalu dimensi profil lulusan. Prinsip pembelajaran yang telah disebutkan tadi bahwa ada beberapa yang sangat mendominasi, yakni berkesadaran, pengalaman belajar peserta didik yang diperoleh ketika mereka memiliki kesadaran untuk menjadi pembelajar yang aktif dan mampu meregulasi diri. Peserta didik memahami tujuan pembelajaran, bisa termotivasi secara intrinsik untuk belajar, serta aktif mengembangkan strategi belajar untuk mencapai tujuan. Lalu bermakna. Bermakna di sini bahwa bisa peserta didik itu dapat menerapkan pengetahuannya ke dalam situasi nyata. Proses pembelajar peserta didik tidak hanya sebatas memahami informasi atau penguasaan konten, namun juga harus berorientasi pada kemampuan mengaplikasikan pengetahuan. Lalu yang ketiga, mengembirakan. Pembelajaran yang mengembirakan merupakan situasi belajar yang positif, menantang, menyenangkan, dan memotivasi. Rasa senang dalam belajar membantu peserta didik terhubung secara emosional sehingga lebih mudah memahami, mengingat, dan menerapkan pengetahuan. Selanjutnya, pengalaman belajar. Di sini ada beberapa, yakni pengaplikasikan, memahami, merefleksi. Mengaplikasikannya adalah pendalaman pengetahuan, lalu merefleksi, regulasi diri, lalu memahami. Yang pertama, pengetahuan esensial, yang kedua, pengetahuan aplikatif, yang terakhir, pengetahuan nilai dan karakter. Di sini juga ada beberapa struktural, yakni the Solo Taxonomy. Ada prestruktural, unistruktural, multistruktural, relational, extended abstract. Baik, selanjutnya taksonomi Solo dan Bloom dalam pembelajaran mendalam. Di sini ada tingkat pembelajaran mendalam dan pembelajaran dasar. Pembelajaran mendalam ada unggul, ada cakap. Pembelajaran dasar sendiri ada berkembang, dasar belum berkembang. Taksonomi Solo, berpikir abstrak yang mendalam, relasional. Ada multistruktural, unistruktural, dan prastruktural. Next, taksonomi Bloom. Di sini dapat menciptakan, mengevaluasi, menganalisis, menerapkan, memahami, dan juga bisa mengingat. Pengalaman belajar PM, ada merefleksi, mengaplikasi, lalu ada memahami, deskripsi, memperluas dan menerapkan ide, menghubungkan ide-ide, memiliki banyak ide, dan mengingat kembali. Next, pengalaman belajar. Ada memahami, mengaplikasi, refleksi. Dari hal memahami, tahap awal peserta didik untuk aktif mengkonstruksi pengetahuan agar dapat memahami secara mendalam konsep atau materi dari berbagai sumber dan konteks. Pengetahuan pada fase ini terdiri dari pengetahuan esensial, pengetahuan aplikatif, dan juga pengetahuan nilai dan karakter. Kedua, mengaplikasi. Pengalaman belajar yang menunjukkan aktivitas peserta mengaplikasikan pengetahuan dalam kehidupan secara kontekstual. Pengetahuan yang diperoleh oleh peserta didik melalui pendalaman pengetahuan. Lalu merefleksi. Proses di mana peserta didik
mengevaluasi dan memaknai proses serta hasil dari tindakan atau praktik nyata yang telah mereka lakukan. Tahap refleksi melibatkan regulasi. Lalu sebagai kemampuan individu untuk mengelola proses belajarnya secara mandiri, meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Di sini ada kerangka pembelajaran, ada praktik pedagogis, lingkungan pembelajaran, pemanfaat teknologi digital, kemitraan pembelajaran. Praktik pedagogis. Strategi ini mengajar yang dipilih guru untuk mencapai tujuan belajar dalam mencapai dimensi profil lulusan. Untuk mewujudkan pembelajaran mendalam, guru berfokus pada pengalaman belajar peserta didik yang autentik, menggunakan praktik nyata, mendorong keterampilan berpikir tingkat tinggi dan kolaborasi. Lingkungan pembelajaran menekankan integrasi antara ruang fisik, ruang virtual, dan budaya belajar untuk mendukung pembelajaran mendalam. Ruang fisik dan virtual dirancang fleksibel sebagai tempat untuk mendorong kolaborasi, refleksi, eksplorasi, dan berbagai ide sehingga dapat mengakomodasi berbagai gaya belajar peserta didik dengan optimal. Selanjutnya, pemanfaatan teknologi digital. Pemanfaatan teknologi digital juga memegang peran penting sebagai katalisator untuk menciptakan pembelajaran yang lebih interaktif, kolaboratif, dan konseptual. Tersedianya beragam sumber belajar menjadi peluang menciptakan pengetahuan bermakna pada peserta didik. Kemitraan pembelajaran membentuk hubungan yang dinamis antara guru, peserta didik, orang tua, komunitas, dan mitra profesional. Pendekatan ini memindahkan kontrol pembelajar dari guru saja menjadi kolaborasi bersama. Elemen ekosistem yang disebutkan, yang pertama ada Kemendikbudristek, lalu ke Dinas Pendidikan, serta satuan pendidikan seperti keluarga, masyarakat, lalu teknologi digital, media, serta mitra profesi dan Dudika. Transformasi peran guru dalam ekosistem PM. Ada pemerintah pusat, pemerintah daerah, kepala sekolah, guru, lalu guru, kepala sekolah, pemerintah daerah, pemerintah pusat. Guru sebagai aktivator, guru sebagai kolaborator, guru sebagai kultur leader. Tahapan-tahapan implementasi PM. Yang pertama, sosialisasi PM kepada semua pemangku kepentingan. Yang kedua, identifikasi dan pemenuhan kebutuhan sumber daya seperti guru, satuan pendidikan, sumber belajar, dinas pendidikan, dan lain sebagainya. Ketiga, uji coba dalam lingkup terbatas. 4, evaluasi hasil dan perbaikan sistem. 5, penerapan PM secara luas. 6, refleksi dan tindak lanjut untuk perbaikan selanjutnya. Next, dari segi rekomendasi strategis. Pertama, penetapan PM sebagai fondasi utama dalam meningkatkan proses dan mutu pembelajaran. 2, penerapan PM pada setiap jenjang pendidikan perlu didukung oleh lingkungan pembelajaran yang kondusif, kemitraan pembelajaran yang luas bermakna, dan pemanfaatan teknologi digital yang efektif. 3, perubahan profil pelajar Pancasila yang terdiri atas 6 dimensi menjadi profil lulusan dengan 8 dimensi tadi. Yang keempat, penyelesaian antara peraturan perundang-undangan terkait dengan standar nasional seperti pendidikan, kurikulum, buku teks pelajaran, proses pembelajaran, dan asesmen. 5, pengelesian 10% dari jam pelajaran untuk PM interdisipliner. 6, penataan ulang materi esensial dalam capaian pembelajaran. Yang ketujuh, peningkatan kompetensi guru. Ada program pelatihan terintegrasi, pendampingan, atau pembimbingan tentang pendekatan PM. Mahasiswa calon guru diseleksi secara ketat dengan kriteria, minat dan kecintaannya, serta kemampuan akademik yang dilakukan secara nasional oleh LPTK yang menyelenggarakan PPG. Kemampuan akademik ini perlu dibuat tes seleksi yang terstandar untuk mengukur kemampuan akademik.
penyelenggaraan program pendidikan profesi guru atau PPG untuk memberikan bekal pendidikan dan pelatihan PM, serta menambahkan bimbingan konseling, pendidikan nilai, dan pola pikir bertumbuh dalam muatan kurikulum PPG dan pelatihan guru lainnya. Lalu revitalisasi fungsi guru inti di setiap klaster satuan pendidikan yang memiliki tanggung jawab untuk pengembangan profesionalisme guru di wilayah yang menjadi tugasnya, dan pemberdayaan komunitas belajar serta pengurangan beban mengajar. 8. Penyiapan dan peningkatan kapasitas kepemimpinan kepala sekolah dalam membangun budaya belajar dan budaya mutu. 9. Peningkatan kapasitas supervisi pengawas sekolah, penilai, dan proses pendampingan pembinaan dan pengembangan kompetensi guru. 10. Penyusunan buku guru dan buku siswa. 11. Pemanfaatan teknologi digital dan implementasi PM di sekolah. 12. Pengembangan asesmen formatif dan sumatif dengan penekanan pada asesmen otentik dan holistik. 13. Penyusunan panduan mekanisme dan prosedur, monitoring, dan evaluasi implementasi PM. Begitulah kira-kira penjelasan rekomendasi strategis yang perlu dianjurkan oleh guru, kepala sekolah agar dapat meningkatkan kualitas pembelajaran yang lebih baik lagi.